Warta Lisan Minggu 25 Juli 2021. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Kondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 25 Juli 2021 bertemakan Memandang Pergumulan dengan Benar dan dilayani oleh Pendeta Sherly Dewi Indrawati. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat secara daring atau online. Bagi Bapak, Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu, dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Kondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Kondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376 836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari ini. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 293, baitnya pertama dan kedua, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya.
Mari kita bersama-sama mendasari kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap sebuah masalah. Ada yang memandang dari sisi yang lebih sempit. Ada juga yang memandang dari sisi yang lebih luas. Ada yang melihat dengan kacamata negatif. Dan ada juga yang melihat dengan kacamata positif. Cara pandang positif memampukan kita bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Cara pandang positif memampukan kita untuk berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Bapa. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, mengakui kelemahan kami. Kami sering memandang sebuah permasalahan dari kacamata yang sempit dan negatif, sehingga kami menjalani kehidupan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5 yang berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan duduk. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya selalu ada alasan bagi kami untuk berbagi, walaupun kami ada di tengah-tengah kesulitan hidup. Kami mau belajar dari firman Tuhan, dan bukan hanya menerima firman ini sebagai sebuah wacana, tetapi kami ingin menjadikannya sebagai dasar yang kuat untuk kami mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan ini dan untuk diberanikan supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran setiap firman Tuhan. Berkati hamba-Mu ini supaya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya adalah kebenaran setiap firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan setiap dari kami. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6, ayat yang pertama sampai 15. Injil Yohanes pasal 6, ayat yang pertama sampai 15. LAI memberikan kepada kita sebuah judul, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai
dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hidup sehari-hari, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak jemaat GKI Gondomanan dan simpatisannya yang berada di rumah. Semangat sehat untuk setiap dari kita, dan mari kita tetap dengan setia melakukan protokol kesehatan, bukan hanya untuk kesehatan kita, tetapi juga untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama berbicara dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, dan temanya adalah memandang pergumulan dengan benar. Bapak Ibu kalau melihat ini, saya tidak tahu ya kelihatan enggak ya, mestinya kelihatan ya. Apa yang mau kita katakan? Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, ini airnya tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas? Masih setengah gelas. Mungkin yang di rumah ada yang berkata, ya tinggal setengah gelas gitu ya. Mungkin saya di mimbar juga akan berkata begitu. Ya tinggal setengah gelas ini apakah cukup ya untuk minum sampai nanti ya. Nah, mana yang benar? Kata tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas? Benar semua. Semua benar. Baik yang berkata tinggal setengah gelas atau yang masih setengah gelas, semuanya benar. Tetapi berbicara tentang tinggal setengah atau masih setengah gelas ini adalah berbicara tentang cara pandang. Bagaimana cara memandang kita terhadap air yang ada di dalam gelas ini. Apalagi kalau orang akan berkata begini, Bu Seri, bagi dong minumnya. Ini kalau belum pandemi bisa bagi-bagian ya. Kalau COVID begini nggak ada yang berani. Walaupun saya tawarin mau, itu nggak ada ya. Nah, Bu Seri bagi dong minumnya. Mungkin saya akan bilang begini, ya tinggal setengah gelas kok dibagi. Atau mungkin saya akan berkata, Bapak Ibu ini masih setengah gelas, ada yang mau? Gitu ya. Nah ini cara pandang saja sebetulnya. Tetapi dari cara pandang kita akan menemukan hasil. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, maka itulah yang akan terjadi di dalam perilaku kita sehari-hari. Kalau seseorang berkata, ya tinggal setengah gelas. Mohon maaf, ini cara pandang negatif. Rasanya gelo kok tinggal setengah gelas ya. Sementara mungkin masih butuh lebih banyak lagi air minum. Lalu ada orang berkata, bagi dong. Ya nggak bisa lah tinggal setengah gelas kok dibagi. Saya saja nggak cukup. Tetapi cara pandang yang negatif akan berkata, masih setengah gelas. Masih cukup kok kalau mau dibagi dengan orang lain.
Ini kita bicaranya kalau nggak ada COVID, Bapak Ibu ya. Nah, cara pandang itu akan menentukan hasil. Apa yang kita hasilkan dengan perilaku kita itu berasal dari cara memandang kita terhadap sebuah peristiwa. Ada sebuah peristiwa tetapi orang bisa memakai cara pandangnya masing-masing dan semuanya tidak bisa disalahkan sesungguhnya. Kan ada orang yang memandang dengan negatif, ada yang memandang secara positif. Tetapi orang yang memandang segala sesuatu dengan cara pandang negatif itu akan menjadi orang yang pesimis. Selalu akan takut, selalu akan khawatir, selalu akan panik, selalu akan menjadi gelisah. Dia tidak akan punya keberanian untuk melangkah lebih lanjut. Mengapa? Karena dihantui dengan ketakutan yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang sedang terpapar COVID-19, saya mau mengatakan jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena COVID-19 harus dilawan dengan berani. Tidak boleh dengan takut. Orang yang takut, imunnya akan turun terus. Begitu mendengar COVID-19 saja sudah meredak semua, sudah gemetar semua. Ya, saya mantan COVID juga kalau dengar ada yang positif dan kemudian sesak nafas, kemudian harus butuh ambulan tapi tidak dapat ambulan, butuh rumah sakit tidak ada kamar, itu saya yang meredak semua. Merinding semua karena membayangkan saya pernah mengalami yang seperti itu. Tetapi ketika mendengar COVID-19 kita mengalami satu ketakutan dari sisi yang negatif, kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Minum obatnya takut, minum vitaminnya takut, mau makan takut, mau minum takut, apa-apa takut, lalu kemudian bayangannya cuma mati aku, mati aku. Mati aku. Gimana mau sembuh ya Bapak Ibu ya? Mohon maaf. Saya orangnya yang keras sekali kalau melihat orang yang kena COVID-19 lalu lembeknya banget gitu. Wah itu bakalan saya kejar terus. Sampai dia mau minum obat dan sampai dia berkata, aku berani menghadapi COVID-19. COVID-19 harus dipandang dengan positif. Supaya dengan kita memandang secara positif, kita ini punya kekuatan untuk menghadapi penyakit itu. Nah, orang-orang yang memiliki cara pandang yang positif, dia akan memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Kena COVID atau tidak COVID, positif terus pandangannya. Dia akan memiliki kekuatan, keberanian untuk hidup yang tidak pasti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak, kita baru saja belajar dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, kalau kita membaca perikop ini, kita akan melihat ternyata Yesus memiliki cara pandang yang berbeda dengan 12 orang muridnya. Yesus memiliki cara pandang yang positif. Ketika melihat orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan ini sudah sangat lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus segera memikirkan, ini orang belum pada makan. Sementara kalau mereka disuruh pulang, perjalanan rumah mereka belum tentu dekat. Apa yang harus dilakukan? Ya kasih makan. Yesus melihat ada satu kesulitan, bahwa mereka harus diberi makan. Tetapi kalau Yesus berkata mereka harus diberi makan, itu bukan dalam artian Yesus saat itu sedang berlimpah-limpah. Sedang pencet-pencet HP dan kemudian manggil satu catering untuk menyediakan makanan. Tidak demikian. Apa yang terjadi? Yesus tahu bahwa mereka sama-sama ada di dalam kesulitan. Tidak ada makanan. Tetapi Yesus dengan sungguh-sungguh dia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Ada satu sisi belas kasih di dalam diri Yesus yang mendorong dia untuk melakukan satu aksi yang baik. Yaitu memberi mereka makan. Nah, ketika mendengar kata kamu harus memberi mereka makan,
Maka muncullah dua murid Yesus, Filipus dan Andreas. Melihat orang banyak seperti itu, Filipus segera berkata kepada Yesus, 200 dinar saja tidak cukup. Ya. Filipus segera ngambil kalkulator, ngitung orang segini banyak ini, 200 dinar tidak akan cukup. Tidak mungkin. Dan kemudian mana sih ada warung yang menyediakan sebegitu banyak makanan dalam waktu yang seketika. Nah, kemudian Andreas menemukan seorang anak yang membawa bekal. 5 roti, 2 ikan. Andreas berkata apa? Ada ini gitu. Tapi apa artinya gitu? Mana cukup? Enggak cukup kan? Cuma 5 roti, 2 ikan. Sementara yang ada di sana 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kadang-kadang perempuan itu makannya lebih banyak dari laki-laki ya, kadang-kadang ya. Apalagi kalau perjalanannya jauh gendong anak. Wah, begitu duduk ya butuh makan lebih banyak gitu. 5.000 laki-laki saja sudah enggak cukup. Bagaimana bisa memberi makan perempuan dan anak-anak yang lain? Sehingga Andreas dan Filipus merasa pesimis untuk bisa memberi mereka makan. Bagaimana bisa? Tetapi yang terjadi di sini kita melihat bahwa bagi Yesus 5 roti dan 2 ikan cukup. Ini bisa digunakan untuk menjamu 5.000 orang laki-laki. Dan di dalam kenyataannya semua makan dengan kenyang, bahkan sisa 12 rakul. Kalau kita mau melihat perjanjian lama, ada di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 43, ayat 42 sampai 44. Di sana Nabi Elisa juga mengalami hal yang serupa. Elisa ada di Gilgal dan saat itu Gilgal sedang ada di dalam bencana kelaparan. Jadi tidak ada makanan. Lalu Elisa kedatangan tamu nabi-nabi yang jumlahnya 100 orang. Ketika saat itu dikatakan bahwa Elisa kedatangan seorang dari Baal Salisa dan memberi Elisa 20 roti jelai. Sedang kelaparan kok 20 roti jelai itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Itu bisa dimakan oleh Elisa dan bujangnya sampai kenyang. Tetapi Elisa tidak mau melakukan itu. Dia justru berkata kepada bujangnya, berikan kepada mereka semua. 20 roti jelai itu disuguhkan semua. Bujangnya melihat, ya mana cukup. Tamunya 100, rotinya 20. Tetapi Elisa patuh pada firman Tuhan. Tuhan berkata, berikan mereka makan. Dan kemudian 20 roti jelai itu pun dimakan sampai kenyang oleh 100 orang dan ada sisanya. Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sini sesungguhnya. Yang pertama, Tuhan Yesus dan Nabi Elisa melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang positif. Apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi, tidak membuat mereka itu menutup pintu hati untuk berbagi dengan orang lain. Tapi mereka justru melihat apa yang ada di tangan saat ini, itulah yang akan dipakai untuk berbagi kepada banyak orang. Dan yang kedua, Tuhan Yesus dan Nabi Elisa memiliki iman yang besar dan hidup. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan, karena itu pemeliharaan Tuhan itu pun harus dijadikan berkat untuk kehidupan orang lain. Mereka tidak ragu, mereka tidak takut untuk berbagi, walaupun mereka sendiri sedang mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 ini adalah kesusahan hidup orang sedunia. Tidak ada yang tidak susah. Semua susah. Orang-orang yang dulu jaya di atas puncak, itu sudah menukik turun ke bawah dan mereka juga mengalami kesusahan. Sehingga kemudian kita menemukan orang-orang yang pada masa pandemi seperti ini melihat kesusahan itu sebagai kesempatan untuk menutup diri menjadi berkat bagi banyak orang. Aku aja susah kok berbagi.
Apalagi yang mau dibagikan? Nggak ada. Sudah tidak punya apa-apa, mau berbagi apa? Tetapi di masa pandemi seperti ini kita juga mendapatkan sebuah penghiburan. Karena masih banyak orang yang bersedia berbagi di tengah-tengah kesulitan hidup mereka masing-masing. Masih bersedia menjadi berkat walaupun sama-sama menderita. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajak kepada kita, mari kita hidup di dalam iman. Setiap pergumulan-pergumulan kita lihat dengan cara pandang yang positif. Dan itu akan membuat kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membagi sesuatu yang kita tidak punya. Tetapi Tuhan meminta kita untuk berbagi dengan sesuatu yang kita punya. Bagaimana kalau ada tetangga kita yang terpapar COVID-19? Saat ini masyarakat sudah teredukasi dengan sangat baik. Begitu terpapar COVID-19, lapor RT, RT akan bergerak. Dan kemudian akan muncullah di sana bantuan. Bisa berupa nasi dus, ada yang nasi bungkus, ada yang sembako, dan sebagainya. Nah, tetapi bagaimana kita dengan gereja? Apa yang harus dilakukan kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia? Tentu gereja juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya yang saat ini sedang lebih sulit dibandingkan dengan kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berbagi makanan, bagikanlah perhatian kepada mereka. WA, SMS, telepon, video call, tunjukkan kepada kita bahwa mereka itu adalah bagian dari kehidupan kita. Pada saat ini ada banyak orang yang lebih menderita dibandingkan dengan kita. Dan firman Tuhan ini sangat tepat diberikan pada saat ini. Karena disinilah Tuhan ingin kita bergerak semua menjadi berkat Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ada seorang jemaat yang senang berbagi. Berbaginya bukan makanan biasa, kata dia. Apa yang dia lakukan untuk jemaat yang terpapar COVID dan kemudian harus di rumah sakit? Dia menyanyi, direkam. Dan karena yang sakit ini tidak mau diganggu dengan banyak WA, kemudian saya menjadi posternya, menjadi lopernya. Dari saya lalu saya kirim ke sana. Setiap malam. Kadang-kadang saya juga ikut tertawa. Saya bilang, Bu, mau nyanyi niki bahasa Indonesia aja toh, jangan bahasa Inggris gitu. Kenapa gitu? Lah ibu ki suaranya seriosa, nggak jelas ini kalimatnya gitu ya. Tapi dia dengan semangat setiap malam saya tagih, mana lagunya, lalu saya kirimkan kepada yang sedang sakit. Ini adalah sesuatu yang luar biasa baik. Yaitu dia memberi apa yang dia punya. Aku bisa nyanyi, ya nyanyi. Lalu berikan kepada saudara kita yang sedang isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, di mana mereka tidak memiliki akses keluar sama sekali. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang memahami kebenaran firman Tuhan? Jangan pernah takut untuk berbagi. Apapun yang kita bagikan kepada mereka, itu menjadi berkat untuk mereka. Nanti pada suatu saat kita akan tahu betapa indahnya menerima sesuatu ketika kita sedang mengalami kesulitan yang sangat besar. Bapak Ibu, kita nggak perlu terpapar COVID dulu baru nanti kita akan berbagi. Tapi sebelum kita terpapar COVID-19, mari kita memakai kesempatan ini untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus, Nabi Elia sama-sama tidak memikirkan bagaimana dirinya. Tetapi mereka memikirkan apa yang harus aku berikan di tengah-tengah kesulitan hidup banyak orang. Dan yang mereka berikan adalah yang mereka dapatkan dari Tuhan. Maka lihatlah bahwa iman kita akan hidup di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Tidak pernah ada yang sia-sia dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tetapi mari kita membagi dan memberi dengan sesuatu yang positif di dalam diri kita. Yaitu dasarnya kasih yang besar pada saudara-saudara seiman kita.
kita akan bersama-sama belajar memandang setiap persoalan ini dari segi yang positif, supaya kita berani bergerak dan lebih dari itu berani untuk menjadi berkat Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan bersama kita mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan mengakhirinya dengan bersama menyanyi lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah melakukan firman Tuhan ini pada saat kami semua mengalami kesulitan hidup. Sangat tidak mudah berbagi ketika kami sendiri merasa kurang. Namun Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan kami setelah mendengar firman Tuhan ini untuk kembali diingatkan bahwa kami ada di sini, ada di dunia ini, bahkan hidup di tengah-tengah kesulitan karena pandemi COVID-19, justru untuk menjadi berkat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami dan apa yang ada di dalam diri kami, itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya berikanlah kepada kami cara pandang yang positif, supaya kami berani melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami, termasuk berani berbagi berkat kepada orang lain. Pada saat ini seluruh dunia mengalami kesulitan hidup yang payah karena COVID-19. Usaha-usaha yang dibangun seumur hidup hancur karena COVID-19. Pekerjaan yang dirintis dengan luar biasa berat hancur karena COVID-19. Pekerjaan yang selama ini mendatangkan nafkah hidup juga harus ditinggalkan karena COVID-19. Kami yang awalnya sehat, sekarang harus terbaring sakit karena terpapar COVID-19. Bahkan kami yang selama ini gagah berani menjalani kehidupan, sekarang kami justru menjadi orang yang takut karena COVID-19. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya berkeluh kesah, tetapi boleh melihat COVID-19 ini sebagai sebuah pengalaman yang justru harus membuat kami hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kalaupun kami harus terpapar COVID-19, biarlah kami boleh melihat sesuatu yang positif yang ada di dalam penyakit tersebut. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa bagi Bapak Sigit, Bapak dari Ibu Esther Dewi yang saat ini sedang sakit. Tuhan, berikanlah kepadanya semangat. Ya Roh Kudus, lindungilah semangat dan imannya. Karena dengan semangat dan iman itulah imunnya akan stabil. Berikanlah kepadanya keyakinan bahwa walaupun dia sedang terbaring sakit, Tuhan selalu menjaga dan menyertainya. Kami berdoa untuk keluarga, Tuhan menolong supaya keluarga terus mengupayakan pengobatan yang baik. Kami memohon kepada Tuhan tersedianya oksigen yang cukup untuknya, obat-obatan yang baik untuk tubuhnya, sehingga kelak selesai isolasi mandiri,
Bapak Sigit akan pulih seperti sedia kala. Dan di sana beliau akan menjadi berkat Tuhan, menjadi kesaksian bagi kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami sendiri tidak bisa hadir untuk mendampingi mereka. Tetapi kami punya Tuhan, tempat di mana kami bisa berdoa, tempat di mana kami bisa memohon. Karena itu kami memohon kepadamu Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID-19. Jagailah iman dan imunitas mereka, supaya mereka boleh tetap memiliki semangat berjuang dengan hati yang gembira, hati yang penuh damai sejahtera, dan kelak akan dipulihkan dari sakit penyakit ini. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa bagi warga kota Jogja. Tuhan menolong supaya kami betul-betul menjadi daerah yang istimewa. Bukan istimewa karena zona merah merona terus-menerus, tetapi istimewa karena kami bersedia menjadi masyarakat yang patuh pada protokol kesehatan, sehingga seluruh kota kami pun akan berubah menjadi zona hijau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa yang sampai hari ini terus berupaya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Tetapi apalah arti upaya pemimpin bangsa apabila kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia tidak bersedia patuh untuk hidup secara protokol kesehatan. Ajarilah kami untuk bersama-sama bekerja dengan pemerintah bangsa dan negara kami, menyelamatkan seluruh kehidupan bangsa negara kami dengan melakukan bagian-bagian yang harus kami kerjakan. 6M itulah yang harus kami lakukan. Karena itu, berikanlah kepada kami keberanian, kemauan, dan kemampuan untuk menjalankan 5M di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau semua orang melakukannya, maka bangsa dan negara kami akan menjadi pulih. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Gondomanan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Biarlah GKI Gondomanan terus menebarkan terang Tuhan, menjadi garam Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat Tuhan, sehingga setiap orang boleh memuliakan nama Tuhan melalui GKI Gondomanan. Berkati majelis jemaat, berkatilah komisi-komisi yang ada, bidang-bidang yang ada. Inilah saatnya bagi GKI Gondomanan untuk bekerja dengan lebih keras lagi bagi kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat kota Jogja. Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 0083 91 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Kondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi dunia yang seperti saat ini mewabahnya pandemi COVID-19. Kami masih bisa menikmati pemberian Tuhan setiap hari. Dan kami yakin itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tahu bahwa kami juga harus menyalurkan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Saat ini kami mau mempersembahkan persembahan kami di gereja-Mu Tuhan. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan mau berkati dan juga Tuhan berkati komisi dan majelis jemaat yang mengelola persembahan ini sehingga bisa bermanfaat untuk pelebaran dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami bukan hanya mempersembahkan benda-benda mati, tapi ajar kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Apa yang kami punya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan ingin kami membagikannya kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Amin. Saudaraku, kiranya kita senantiasa dimampukan untuk memandang setiap pergumulan dengan cara pandang Kristus. Karena cara pandang Kristus memampukan kita melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Dan Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari semua yang kita doakan atau pikirkan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.
Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya, malaikat